Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu fihi. Bermula ini adalah bab menjelaskan maf'ul fih. Wahwa bermula maf'ul fih. Al adalah lafaz musamma yang dinamai apa'al zorfan dengan nama zorof. Bab ini menjelaskan maf'ul fih atau disebut dengan zorof. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah keterangan waktu dan keterangan tempat. Kalau dalam bahasa Arab, keterangan waktu itu namanya adalah zorof zaman, keterangan tempat itu namanya adalah zorof makan. Az-zorfu waktun au makanun nummina fi bittirodin kahunamkus azmuna. Az-zorfu bermula pengertian zorof. Waktun adalah isim yang menunjukkan waktu, au makanun atau isim yang menunjukkan tempat, dummina yang disimpan, yang disimpankan apa waktun au makanun fi terhadap maknanya huruf fi, bittirodin dengan terlaku, kahunamkus azmuna seperti contoh hunamkus azmuna, maknanya huna di sini, umkus tetaplah siapa kamu, azmuna dalam beberapa waktu. Pengertian zorof adalah waktu atau tempat yang disimpani makna fi secara terlaku, seperti contoh huna dan lafaz azmunan dalam rangkaian kata hunamkus azmuna. Kalau huna ini isim isyarah yang menunjukkan makna tempat dan dia berkedudukan sebagai zorof. Nah, sehingga karena dia menunjukkan makna tempat dan dia berkedudukan sebagai zorof, maka kita simpan makna fi sebelumnya sehingga maknanya adalah huna di sini. Kemudian azmunan juga adalah isim yang menunjukkan makna waktu ya. Dan dia menyimpan maknanya fi dan berkedudukan sebagai zorof. Sehingga secara makna azmunan itu kan makna aslinya adalah beberapa waktu. Tapi karena dia menyimpan makna fi, maka maknanya menjadi dalam beberapa waktu. Dalamnya itu merupakan makna fi yang dikandung dalam lafaz azmunan dan dia menjadi zorof gitu. Nah, ketika ini ya pengertiannya begitu, artinya isim yang menunjukkan makna waktu atau makna tempat yang menyimpan makna fi. Sehingga ketika ada isim yang menunjukkan makna waktu atau menunjukkan makna tempat tapi dia tidak mengandung maknanya fi, maka ya tidak bisa disebut zorof. Seperti ketika contoh yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Yaumul jumu'ati bermula hari Jumat, yaumun adalah hari, mubarakun yang diberkahi. Lafaz yaumul jumu'ati, hari Jumat, itu kan isim yang menunjukkan makna waktu. Tapi di dalamnya tidak mengandung makna fi, tidak menyimpan makna fi. Sehingga dia tidak dinamakan sebagai zorof. Gitu. Atau contoh lain semisal isim yang menunjukkan makna waktu atau makna tempat ini kemasukan huruf jer. Sehingga isim yang menunjukkan makna waktu atau makna tempat ini tidak bisa menyimpan huruf jer berupa fi. Contoh, sirtu fi yaumil ahadi. Sirtu berjalan siapa aku fi yaumil ahadi di hari Jumat. Di hari Ahad. Lah, lafaz yaumil ahadi ini memang isim yang menunjukkan makna waktu. Tapi karena dia kemasukan fi yang tampak, maka dia tidak bisa menyimpan maknanya fi. Gitu. Atau bahasa lainnya,
ketika ada isim yang menunjukkan makna waktu atau makna tempat, tapi dia tidak berkedudukan sebagai zorof, maka tidak bisa dia menyimpan maknanya fi. Seperti contoh yang pertama, yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Lafaz yaumul jumu'ati karena berkedudukan sebagai mubtada, meskipun dia isim yang menunjukkan makna waktu, karena dia berkedudukan sebagai mubtada, maka dia tidak mengandung maknanya fi, gitu. Atau ada isim yang menunjukkan makna waktu atau makna tempat, tapi dia kemasukan huruf jar, maka dia juga tidak bisa berkedudukan sebagai zorof, dan secara otomatis dia tidak bisa mengandung atau menyimpan maknanya fi, gitu. Fansibahu bil waqi'i fihi muzharo kana wa illa fanwihi muqaddaro. Fansibahu maka nasobkanlah siapa kamu terhadap zorof bil waqi'i dengan lafaz yang menunjukkan makna hadas fihi dalam zorof, muzharon halnya yang ditampakkan, karena ada apa al waqi'i, wa illa dan jika tidak muzharon, fanwihi maka kira-kirakanlah siapa kamu terhadap al-waqi'i muqaddaron halnya yang dikira-kirakan. Maka nasobkanlah zorof dengan amil yang mengamalinya secara tampak. Jika tidak, maka kira-kirakanlah amil tersebut. Kan hukum dari zorof adalah terbaca nasob. Terbaca nasob oleh amilnya. Lah, amil zorof ini bisa berupa pertama masdar, seperti contoh ajibtu min dorbika zaidan yaumal jumu'ati indal amiri. Saya kagum dari pukulanmu terhadap Zaid di hari Jumat di samping raja. Lafaz yaumal jum'ati dan lafaz indal amiri, yaumaknya ini adalah zorof zaman, karena yauma ini menunjukkan makna waktu dan menyimpan makna fi, sehingga kalau yauma ini kan artinya hari, tapi karena menyimpan makna fi, maka maknanya menjadi di hari, sehingga yauma ini berkedudukan sebagai zorof zaman. Begitu juga inda. Inda ini maknanya adalah sisi, ya. Nah, dia menunjukkan makna tempat, sisi. Kemudian dia juga menyimpan maknanya fi, sehingga secara pemaknaan adalah di sisi. Dan yauma beserta inda ini kan dua zorof, yang dimana mereka berdua ini terbaca nasob, yauma dan inda. Dan yang menasobkan mereka berdua ini dinamakan amil. Amilnya adalah lafaz dorbi, ajibtu min dorbika. Nah, lafaz dorbi inilah yang menasobkan lafaz yauma dan lafaz inda. Dan lafaz dorbi ini segotnya adalah masdar, gitu. Ini model amil yang pertama dari zorof, yakni berupa masdar. Yang kedua, amilnya bisa berupa fiil. Seperti contoh, dorobtu zaidan yaumal jumu'ati amamal amiri. Saya memukul Zaid pada hari Jumat di depan raja. Lafaz yauma dan lafaz amama ini berkedudukan sebagai zorof. Dia terbaca nasob oleh amil berupa lafaz dorob dalam susunan dorobtu.
Dan dorob ini merupakan fiil. Ya, kebetulan fiilnya fiil madi. Itu yang kedua, amil dari zorof berupa fiil. Yang ketiga, amil berupa zorof berupa isim sifat. Seperti contoh, ana doribun zaidan al yauma indaka. Saya adalah orang yang memukul Zaid pada hari ini di sisimu. Nah, lafaz al-yauma dan lafaz inda ini merupakan dua zorof yang terbaca nasob dan dinasobkan oleh amil berupa lafaz doribun. Dan doribun ini merupakan isim sifat, tepatnya isim fa'il. Doroba yadribu dorban wa madriban fahuwa doribun, gitu. Ya, ini 3 model amil dari zorof. Yang pertama masdar, kedua fiil, dan yang terakhir isim sifat. Nah, kemudian amil yang menasobkan zorof bisa berupa salah satu dari 3 tadi ya. Ini ada kalanya tampak seperti contoh-contoh yang tadi dijelaskan, dan ada kalanya dibuang atau dikira-kirakan. Bahasa Syekh Ibnu Malik dikira-kirakan. Fansibuhu bil waqi'i fihi muzaharo kana wa illa fanwihi muqaddaro. Yang menasobkan zorof ada kalanya ditampakkan dan ada kalanya dikira-kirakan atau dibuang ya, bahasa lainnya. Nah, ketika ambil dari zorof ini dibuang, maka pembagiannya ada 2. Ada kalanya dibuang secara wajib, ada kalanya dibuang secara jawaz. Artinya jawaz itu boleh dibuang, boleh juga ditetapkan, tidak dibuang gitu ya. Untuk amil dari zorof yang wajib dibuang adalah ketika secara sepintas zorof berkedudukan sebagai naat. Seperti contoh, marortu birojulin indaka. Marortu birojulin, saya berjalan bertemu dengan seorang laki-laki, indaka, yang tetap siapa laki-laki di sisimu. Lafaz inda ini merupakan zorof, dan secara sepintas dia menjadi naat dari lafaz rojulin. Nah, sehingga yang menasobkan inda atau amilnya inda, karena inda ini menjadi naat, harus dibuang amilnya. Seandainya kita kira-kirakan, amilnya itu bisa berupa lafaz istaqorro, makanya tadi dimaknai marortu birojulin indaka, yang tetap siapa rojul di sisimu. Istaqorro. Dan istaqorro ini adalah fi'il madi. Ya, amilnya dibuang berupa istaqorro. Atau kita kira-kirakan amil yang dibuangnya itu berupa isim sifat, berarti mustaqirin. Marortu birojulin, mustaqirin, yang tetap siapa rojul indaka di sisimu. Nah, lafaz mustaqirin ini adalah amil yang dibuang dan wajib dibuang ya. Bisa istaqorro, bisa mustaqirin, amil dari zorof berupa inda. Dan amil ini wajib untuk dibuang. Kenapa? Karena lafaz indanya merangkap sebagai naat gitu. Yang kedua adalah ketika zorof ini merangkap menjadi silah, maka amilnya wajib dibuang. Seperti contoh, ja'alladzi indaka, ja'a telah datang siapa alladzi seseorang, indaka yang tetap siapa alladzi di sisimu. Lafaz inda ini adalah zorof yang merangkap berkedudukan sebagai silah. Silah dari isim mausul berupa lafaz alladzi. Dan amil
dari lafaz inda ini wajib dibuang. Seandainya kita kira-kirakan amilnya adalah lafaz istaqorro, berarti amilnya berupa fiil, ya, berupa fiil yang wajib untuk dibuang karena zorofnya menjadi silah, gitu. Hanya istaqorro yang boleh untuk kita kira-kirakan amilnya. Tidak boleh kita mengira-ngirakan amilnya mustakirun, karena yang namanya silah dari isim mausul yang selain al harus berupa fiil, tidak boleh berupa isim, gitu. Kemudian yang ketiga, amil dari zorof yang wajib dibuang itu ketika si zorof merangkap menjadi hal. Seperti contoh, marortu bizaidin indaka. Marortu bizaidin, lewat siapa saya bertemu dengan Zaid. Indaka, halnya tetap siapa Zaid di sisimu. Lafaz inda ini merupakan zorof yang merangkap sebagai hal. Karena dalam teori nahwu itu ketika ada zorof atau jar majrur terletak setelah isi ma'rifat, maka zorof atau jar majrurnya berkedudukan sebagai hal. Kebetulan dalam contoh ini marartu bi zaidin indaka, indakanya ini terletak setelah zaidin yang merupakan isi ma'rifat. Kalau di atas marartu bi rojulin indaka, rojulinnya nakiroh, maka zorofnya adalah naat, gitu teorinya. Kalau seandainya ada zorof terletak setelah si ma'rifat, maka zorof berkedudukan sebagai hal. Tapi seandainya terletak setelah isim nakiroh, maka zorof berkedudukan sebagai naat. Sama ini juga nanti indaknya, amil dari inda wajib untuk dibuang. Ketika kita kira-kirakan, bisa amilnya itu berupa istaqorro, bisa juga berupa mustakirun. Kemudian yang terakhir adalah ketika zorof merangkap sebagai khobar. Seperti contoh Zaidun indaka, Zaidun bermula Zaid, itu indaka tetap siapa Zaid di sisimu. Amil dari lafaz inda ini wajib dibuang karena indaknya merangkap sebagai khobar, ya. Dan ketika kita kira-kirakan, maka amilnya bisa berupa istaqorro, bisa juga berupa mustakirun. Itu 4 tempat yang dimana amil dari zorof wajib untuk dibuang. Kemudian macam yang kedua adalah ketika amilnya zorof ini dibuang secara jawaz, artinya boleh dibuang, boleh juga ditampakkan. Seperti halnya ketika ada orang bertanya, mata jita, kapan kamu datang? Kemudian kita menjawab, jitu yaumal jumu'ati, jitu datang siapa aku, yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Nah, lafaz jitu yaumal jumu'ati ini menjawab sebuah pertanyaan berupa mata jita, ya. Karena jitu yaumal jumu'ati ini menjadi jawaban, ya, itu yaumal jumu'ati yang sebagai zorof ini merupakan bagian dari sebuah jawaban pertanyaan, maka amilnya yakni lafaz ji beserta fa'ilnya tuh boleh untuk kita buang. Sehingga untuk menjawab pertanyaan mata jita boleh kita menjawab hanya dengan mengatakan yaumal jumu'ati, dengan membuang amil dari zorof berupa yaumal jumu'ati yakni jitu, boleh. Tapi boleh juga kita tampakkan, tidak kita buang. Jitu yaumal jumu'ati boleh, dengan jawaban yaumal jumu'ati juga boleh. Kenapa boleh untuk dibuang? Karena ada sebuah petunjuk tentang pembuangan amil itu. Kan pertanyaannya kan mata jita, kapan kamu datang? Ketika ada jawaban yaumal jumu'ati pada hari Jumat, ya bisa ketahuan berarti ada pembuangan berupa saya datang, gitu, karena ada pertanyaan kapan kamu datang, gitu.
Wa kullu waqtin qabilun laka wa ma yaqbaluhul makanu illa mubahama. Wa kullu waqtin bermula tiap-tiap isim yang menunjukkan makna waktu. Qabilun adalah yang menerima zaka terhadap nasob menjadi zorof. Wa ma yaqbaluhu dan tidak menerima terhadap nasob menjadi zorof apa al makanu isim yang menunjukkan makna tempat illa mubahama kecuali halnya berupa mubaham. Nahwul jihati seumpama lafaz-lafaz yang menunjukkan arah, wal maqodiri dan ukuran-ukuran, wama dan isi makan, sigo yang dicetak apa ma minal fi'li dari fi'il. Kamarman seperti lafaz marman maknanya tempat melempar, min roma dari fi'il madi roma maknanya telah melempar. Wa syartu kauniza bermula syarat adanya masigo minal fi'li itu makisan yang dikiaskan. Anyako adalah terjadi apa masigo minal fi'li zorofan hal yang menjadi zorof. 5 bagi amil ijtama'a yang berkumpul apa ma fi aslihi pada asalnya za ma'ahu beserta za. Pertama, wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbaluhul makanu illa mubahama. Setiap isim yang menunjukkan makna waktu layak untuk dijadikan zorof sehingga dia wajib terbaca nasob. Untuk lafaz yang menunjukkan makna tempat, ia bisa dijadikan sebagai zorof sehingga terbaca nasob apabila ia berupa mubaham. Nah, ini mengindikasikan bahwa isim yang menunjukkan makna atau isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat ini terbagi menjadi 2 bentuk. Ada yang mubaham, ada yang mukhtas. Kita awali dari isim yang menunjukkan makna waktu. Yang mubham ya, maksudnya adalah ia menunjukkan waktu yang tidak ditentukan. Itu nanti namanya mubham. Seperti contoh yauman ya, artinya kan hari. Ia tidak ditentukan apakah hari Senin, apakah hari Selasa atau Rabu dan seterusnya. Sehingga yauman ini adalah isim yang menunjukkan waktu yang tidak ditentukan atau namanya adalah mubham gitu. Kemudian untuk yang mukhtasnya itu adalah isim yang menunjukkan makna waktu yang ditentukan. Nah, untuk sampai pada sebuah lafaz bisa menunjukkan waktu yang ditentukan, ini ada beberapa cara ya. Cara yang pertama adalah dimakrifatkan dengan al. Seperti contoh yaumun, ini kan mubaham, tidak ditentukan hari apa. Tapi ketika kita makrifatkan dengan al sehingga dibaca al yauma, maka nanti maknanya adalah hari ini. Sebab al yang masuk pada lafaz yauma ini namanya adalah alil ahdil hudur. Sehingga yauma yang sudah kemasukan al ta'rif ini menjadi al yauma, maka dia termasuk mukhtas karena dikhususkan hari ini saja gitu. Bukan esok, bukan juga kemarin. Atau dengan cara kita idofahkan, semisal yaumul khomis, hari Kamis, yaumunya ini diidofahkan pada lafaz al-khomis sehingga membuat yaum ini menjadi mukhtas, ditentukan ya, menjadi tertentu, yakni tertentu hari Kamis. Atau dengan cara dia diberi naat,
Seperti yaumun mubarakun, semisal hari mubarakun yang diberkahi. Nah, yaumnya ini disifati oleh lafaz mubarakun sehingga membuat yaumnya ini menjadi mukhtas, menjadi tertentu. Nah, untuk isim yang menunjukkan waktu baik mubham ataupun mukhtas ini bisa dijadikan sebagai zorof sehingga dia terbaca nasab. Ya, untuk contoh yang mubham seperti tadi yaum ya, contohnya yauman, sumtu yauman, sumtu puasa siapa saya, yauman pada suatu hari. Nah, yaumannya ini kan isim yang menunjukkan waktu yang mubham kan, karena tidak ditentukan harinya hari apa. Tapi dia bisa menjadi zorof dan terbaca nasab sehingga dibaca sumtu yauman. Begitu juga isim yang menunjukkan waktu yang mukhtas bisa juga dijadikan sebagai zorof sehingga terbaca nasab. Seperti yang tadi ya dipaparkan al yauma yang dima'rifatkan gitu. Contohnya al yauma berarti sumtu al yauma, sumtu puasa siapa saya, al yauma pada hari ini. Al yaumanya berkedudukan sebagai zorof dan wajib terbaca nasab. Atau yang didofahkan, contohnya yaumul khomis, berarti ketika dirangkai dengan kalimat lain menjadi sumtu yaumal khomisi, sumtu puasa siapa saya, yaumal khomisi pada hari Kamis. Lah dia yaumanya karena didofahkan maka menjadi mukhtas dan bisa dijadikan sebagai zorof sehingga wajib terbaca nasab. Atau yang terakhir yang mukhtas yang berupa diberi sifat ya. Contohnya yaumun mubarakun, ketika kita rangkai berarti menjadi sumtu yauman mubarakan, sumtu puasa siapa saya, yauman pada suatu hari mubarakan yang diberkahi. Itu yaumannya menjadi zorof gitu ya. Kalau isim yang menunjukkan waktu baik yang mubham dalam kurung tidak ditentukan atau samar gitu ya bahasanya, ataupun yang mukhtas yang ditentukan, ini bisa berkedudukan sebagai zorof seperti contoh-contoh tadi. Tapi kalau untuk isim yang menunjukkan tempat, ia hanya bisa menjadi zorof ketika memang tempatnya ini mubham, samar gitu. Mubham, ada istilah mubham dan mukhtas juga. Mubham itu tempatnya tidak berbentuk dan tidak ditentukan, tidak dibatasi gitu. Seperti contoh amama, depan. Lah ini kan depan kan semua yang ada di depan kita itu ya amama namanya. Nah ini kan berarti isim yang menunjukkan makna tempat yang tidak dibatasi gitu, tidak ada batasnya. Pokoknya yang ada di depan itu ya amama. Kalau yang mukhtas itu yang dibatasi, seperti contoh masjidun, masjid ya. Masjid itu kan suatu tempat yang ada batasnya, ada sisi-sisinya gitu ya. Itu isim yang menunjukkan makna tempat yang mubham dan yang mukhtas. Dan kalau seandainya ingin menjadi zorof dan terbaca nasab, maka hanya yang mubham yang bisa. Kalau seandainya yang mukhtas, ini tidak bisa. Semisal jalastu masjidan, jalastu duduk siapa aku, masjidan di masjid, itu nggak bisa. Lafaz masjidan menjadi zorof, ini nggak bisa karena masjidan termasuk isim yang menunjukkan makna tempat yang mukhtas, yang dibatasi. Dan teorinya isim yang menunjukkan makna tempat yang dibatasi ini tidak bisa menjadi zorof gitu. Hanya isim yang menunjukkan makna tempat yang mubham saja yang bisa dijadikan zorof.
Itu maksud dari wa ma yakbaluhul makanu illa mubahama yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Malik. Kemudian nahul jihati wal makodiri, ini adalah umpama atau contoh dari isim yang menunjukkan makna tempat yang mubham, yakni seperti arah, kemudian ukuran. Arah itu contohnya seperti ya amama tadi, depan kan itu arah, atau bawah tahta, atau atas fauko, atau belakang waroa, dan seterusnya. Atau yang menunjukkan ukuran seperti farsahon, 1 farsah, atau milan, 1 mil ya. Itu semuanya karena merupakan isim yang menunjukkan mana tempat yang mubham, bisa berkedudukan sebagai zorof. Kita rangkai semisal jalastu amama Zaidin. Jalastu duduk siapa aku, amama Zaidin di depan Zaid. Lafaz amama ini adalah isim yang menunjukkan mana tempat yang mubham, ya, sehingga dia bisa berkedudukan sebagai zorof, sehingga dia terbaca nasob begitu. Itu contoh yang arah. Kalau contoh yang ukuran berarti ya semisal masyaitu milan. Masyaitu berjalan siapa aku, milan dalam 1 mil. Lah, lafaz milan ini adalah sebuah ukuran kan, 1 mil sebuah ukuran, dan dia termasuk isim yang menunjukkan mana tempat yang mubham. Karena 1 mil itu ya bisa dari titik A ke titik B, atau titik B ke titik C, dan seterusnya. Ini masih tidak terbatasi gitu. Mulainya dari mana, akhirnya di mana, itu sehingga dia dikatakan mubham. Ya. Kemudian wa masihu minal fi'li kamar min Roma, itu maksudnya ada juga isim yang menunjukkan mana tempat yang bisa dijadikan sebagai zorof, yakni lafaz yang dicetak dari fi'il, atau bahasa lainnya adalah isim zaman. Ini tentu menurut ulama Kufah ya, yang mengatakan bahwa aslul fi'li atau sumber dari tasrifan adalah fi'il madi. Tapi kalau menurut ulama Basroh, sumber dari semua kalimat dalam tasrifan adalah masdar. Tapi Syekh Ibnu Malik ini mengungkapkan pendapatnya ulama Kufah yang mengatakan sumber dari semua kalimat adalah fi'il madi. Makanya beliau mengatakan wa masih wa minal fi'li, dan lafaz yang dicetak dari fi'il maksudnya adalah isim zaman. Isim zaman itu juga bisa berkedudukan sebagai zorof, seperti contoh marman, artinya ini bukan isim zaman, isim makan ya, maksudnya isim makan. Ini juga bisa berkedudukan sebagai zorof, seperti contoh marman, artinya adalah tempat melempar. Tuh. Tapi wasyartu kauni dzamakisan ayyaqul dzarfan lima fi aslihi mautama. Syarat zorof ini dihukumi kiasi adalah dapat menjadi zorof untuk lafaz yang berkumpul bersamanya dalam asal katanya. Maksudnya, kalau seandainya isim makan pengen kita jadikan sebagai zorof, maka amilnya harus berupa harus berupa fiil yang menjadi sumber dari isim makan tersebut. Seperti contoh ya. Seperti contoh lafaz marman. Ini kan isim yang menunjukkan makna tempat melempar, atau dia isim zaman gitu ya, isim zaman. Nah, dia bisa menjadi zorof seandainya amilnya itu adalah fiil dari marman itu sendiri. Semisal Roma itu marma Zaidin. Roma itu melempar siapa aku, marma Zaidin di tempat melemparnya Zaid. Lah, lafaz marma
ini menjadi zorof dan amilnya adalah lafaz romai, Roma ya. Nah, dan lafaz Roma ini menjadi sumber dari tercetaknya lafaz marman gitu. Itu syaratnya apabila isim makan pengen dijadikan zorof. Syaratnya adalah amilnya harus berupa sumber dari isim makan tersebut gitu. Sehingga kalau seandainya amilnya itu bukan merupakan sumber dari isim makan tersebut, maka ya harus dijerkan dengan fi. Seperti contoh marman kita jadikan sebagai zorof, tapi amilnya itu jalasa semisal, sehingga kita ucapkan jalastu fi marma zaidin. Jalastu duduk siapa aku, fi marma zaidin di tempat melemparnya Zaid. Tidak bisa kita ucapkan jalastu marma zaidin dengan menjadikan marma sebagai zorof dengan kondisi amilnya adalah jalasa, sebab jalasa ini bukan sumber kalimat dari marman gitu. Sehingga solusinya adalah marman ini tidak bisa berkedudukan sebagai zorof, melainkan dia harus dijerkan oleh huruf fi, sehingga kita ucapkan jalastu fi marma zaidin. Wa ma yura zorfan wa ghairu zorfi fadza kazu tasarrufin fil urfi. Wa ma bermula zorof yuro yang dilihat apa ma zorfan akan berkedudukan sebagai zorof wa ghairu zorfin dan tidak berkedudukan sebagai zorof itu fadzaka maka bermula ma yuro zorfan wa ghairu zorfi zu tasarrufin adalah zorof yang memiliki tasrifan dalam kurung zorof mutasorif fil urfi dalam tradisi pakar nahwu wa ghairu dzit tasarrufi bermula zorof yang selain memiliki tasrifan dalam kurung zorof ghairu mutasorif allazi adalah zorof lazima yang tetap apa allazi zorfiyatan akan menjadi zorof au shibahaha atau kedudukan yang menyamai zorof minal kalimi dari beberapa kalimat. Untuk yang pertama wa mayuro zorfan wa ghairu zorfi, lafaz yang terlihat sebagai zorof dan bukan zorof, maka lafaz tersebut disebut zorof mutasorif dalam tradisi pakar nahwu. Artinya ketika ada isim yang menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat dan isim itu terkadang berkedudukan sebagai zorof dan terkadang berkedudukan sebagai selain zorof, maka isim tersebut dinamakan sebagai zorof mutasorif. Seperti contoh zorof makan yang mutasorif adalah lafaz makanun. Lafaz makanun ini isim yang menunjukkan makna tempat dan dia bisa berkedudukan sebagai zorof dengan kita mengatakan jalastu makanan. Jalastu duduk siapa aku, makanan di suatu tempat. Dalam contoh tersebut lafaz makanan berkedudukan sebagai zorof dan dia lafaz makanan dalam susunan yang lain bisa juga kita jadikan sebagai selain zorof. Semisal menjadi mubtada seperti contoh makanuka hasanun. Makanuka bermula tempatmu, hasanun adalah tempat yang baik. Lafaz makanuka ini adalah isim yang menunjukkan tempat, tapi dia berkedudukan sebagai mubtada, sehingga lafaz makanun karena dalam satu contoh dia bisa menjadi zorof dan dalam contoh lain dia bisa menjadi selain zorof seperti contoh yang tadi menjadi mubtada, maka lafaz makanun dinamakan sebagai zorof mutasorif.
Itu maksud dari nazom wa ma yuro zorfan wa ghairu zorfi fadza kazu tasarrufin fil urfi. Zorof yang bisa berkedudukan sebagai zorof, artinya lafaz yang menunjukkan waktu atau tempat yang bisa berkedudukan sebagai zorof dan bisa juga berkedudukan selain zorof, maka dia dinamakan sebagai zorof mutasorif. Kalau isim yang menunjukkan makna waktu yang bisa berkedudukan sebagai zorof dan selain zorof, seperti contoh lafaz yauman, ya, lafaz yaum ini kan isim yang menunjukkan makna waktu. Contoh ketika dia berkedudukan sebagai zorof, semisal sirtu yauman. Sirtu berjalan siapa aku, yauman, di suatu hari. Lah, lafaz yauman ini berkedudukan sebagai zorof. Tapi dalam contoh lain, dia berkedudukan sebagai mubtada. Semisal yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Yaumul jumu'ati bermula hari Jumat, yaumun adalah hari mubarakun yang diberkahi. Lafaz yaumul jumu'ati ini berkedudukan sebagai mubtada, dan yaumun yang kedua, yaumun mubarakun, berkedudukan sebagai khobar, ya. Lafaz yaum dalam contoh sirtu yauman berkedudukan sebagai zorof, dan dalam contoh yaumul jumu'ati yaumun mubarakun dia berkedudukan sebagai mubtada untuk yaumul jumu'ati, dan yaumun mubarakun berkedudukan sebagai khobar, sehingga lafaz yaum dinamakan sebagai zorof mutasorif. Untuk zorof yang ghairu mutasorif itu seperti yang diterangkan dalam nazom setelahnya, wa ghairu dzit tasarrufil ladzi lazim zorfiyatan aw shibhaha minal kalim. Zorof ghairu mutasorif adalah sebuah lafaz yang wajib untuk berkedudukan sebagai zorof atau yang menyerupai zorof. Yang menyerupai zorof itu apa? Yakni dia harus dibaca jer dengan huruf jer berupa min, gitu. Seperti contoh lafaz fauqo, ya. Lafaz fauqo ini adalah isim yang menunjukkan makna tempat, artinya di atas kan, dia menunjukkan makna tempat. Dan lafaz fauqo ini harus berkedudukan sebagai zorof, atau kalau tidak berkedudukan sebagai zorof, dia harus dijerkan dengan huruf jer berupa lafaz min, gitu. Seperti contoh jalastu fauqod dari. Jalastu duduk siapa aku, fauqod dari di atas rumah. Lafaz fauqo dalam contoh jalastu fauqod dari ini berkedudukan sebagai zorof. Kemudian dia tidak bisa berkedudukan selain zorof. Semisal dia menjadi mubtada gitu ya, fauqo menjadi mubtada atau menjadi khobar atau menjadi maf'ul bih, ini nggak bisa. Yang diperbolehkan ketika fauqo tidak berkedudukan sebagai zorof hanya ketika dia dibaca jer dengan kemasukan huruf jer min. Itu nanti yang diistilahkan sebagai shibeh zorof atau kedudukan yang menyamai zorof. Seperti dalam ayat Al-Quran, yauma yaushahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Lafaz min fawqihim, fawqinya itu adalah fauqo yang tidak berkedudukan sebagai zorof, tapi dia menyamai zorof. Menyamai zorof itu maksudnya bagaimana? Dia dijerkan oleh huruf jer min yang sebelumnya itu. Yauma yaushahumul azabu min fawqihim, begitu ya. Untuk zorof ghairu mutasorif ini dia harus berkedudukan sebagai zorof atau menyerupai zorof. Menyerupai zorof itu apa? Dijerkan oleh huruf jer min. Untuk selain itu, selain zorof atau selain yang menyerupai zorof, maka dia tidak bisa berkedudukan selain keduanya itu, semisal menjadi mubtada dan seterusnya. Itu perbedaan antara zorof mutasorif dan zorof ghairu mutasorif.
Wa qad yanubu an makanin masdaru wa dzaka fi dzarfiz zamani yaksuru. Wa qad yanubu terkadang mengganti an makanin dari zorof makan apa masdarun masdar. Wa dzaka bermula pergantian dengan masdar fi dzarfiz zamani pada zorof zaman itu yaksuru banyak apa dzaka. Terkadang masdar dapat menggantikan zorof makan dan mengganti dengan masdar tersebut banyak terjadi dalam zorof zaman. Ingat bahwa yang namanya zorof itu terbagi menjadi dua, ada zorof zaman, ada zorof makan. Kedua-duanya adalah isim yang mengandung maknanya fi. Cuman untuk zorof zaman, isim yang menunjukkan waktu. Kalau zorof makan, isim yang menunjukkan tempat. Nah, dalam zorof makan, ini kadang-kadang zorof makannya digantikan oleh masdar. Seperti contoh, jalastu makana kurbi zaidin. Jalastu duduk siapa aku, maka nakur bi zaidin di tempat dekat Zaid. Lafaz makana ini kan isim yang menunjukkan makna tempat yang mengandung maknanya fi. Sehingga lafaz makana ini dinamakan sebagai zorof. Dia berkedudukan sebagai zorof. Nah, makana ini adalah zorof makan kan, dan dia boleh untuk kita buang, dan lafaz kurbi yang setelahnya, yang dimana kurbi ini adalah masdar, menggantikan posisi makana yang dibuang, sehingga yang asalnya jalastu makana kurbi zaidin, setelah lafaz makana dibuang dan digantikan oleh kurbi yang notabene adalah masdar, kita ucapkan jalastu kurba zaidin gitu. Kurbanya yang merupakan masdar menggantikan zorof makan berupa lafaz makan yang dibuang gitu. Tapi ini sifatnya tidak kiasi, artinya tidak bisa kita membuang zorof makan seenaknya kita dan menggantikan zorof makan itu dengan masdar. Semisal kita ucapkan atika makana julusi zaidin. Atika mendatangi aku terhadapmu, makana julusi zaidin di tempat duduknya Zaid. Kemudian kita buang lafaz makana dan lafaz julus yang merupakan masdar menggantikan lafaz makana, sehingga kita ucapkan atika julusa zaidin. Ini tidak boleh, karena hukum membuang zorof makan dan menggantikannya dengan masdar adalah simai. Tidak bisa kita reka-reka sendiri. Itu murni merupakan aturan dari orang Arab, dalam arti sesuai orang Arab bagaimana. Seandainya orang Arab membuang zorof makan dan menggantikannya dengan masdar, berarti itu legal. Nah, untuk contoh-contoh yang tidak diungkapkan oleh orang Arab tentang menggantinya masdar terhadap zorof makan, maka kita tidak boleh membuang zorof makan itu dan menggantikan masdar di tempatnya. Itu maksud dari simai atau tidak kiasi. Itu ya. Untuk zorof makan digantikan oleh masdar, ini jarang terjadi. Atau dalam kata lain, hukumnya adalah simai. Nah, kalau untuk zorof zaman digantikan oleh masdar, ini sering terjadi. Dengan kata lain,
hukumnya adalah kiasi. Kalau hukumnya kiasi berarti kita boleh membuang zorof zaman ya sesuka kita dan menggantikan zorof zaman itu dengan masdar. Bebas kalau masdar yang menggantikan zorof zaman ini bebas. Seperti contoh atika wakta tulu isyamsi. Atika mendatangi aku terhadapmu wakta tulu isyamsi di waktu terbitnya matahari. Lafaz wakta yang berkedudukan sebagai zorof ya, zorof zaman karena dia menunjukkan mana waktu boleh untuk kita buang sehingga menjadi atika tulu'i syamsi. Setelah itu lafaz tulu'i yang notabene adalah masdar kita posisikan di tempatnya wakta yang telah dibuang sehingga kita ucapkan atika tulu asyamsi. Atika mendatangi aku terhadapmu tulu asyamsi di waktu terbitnya matahari. Begitupun contoh-contoh yang lain. Untuk zorof zaman itu boleh untuk kita buang apapun bentuk zorof zamannya ya. Yang penting zorof zaman yang berupa waktu gitu, maksudnya berupa lafaz waktan. Kalau untuk selain waktan yang sifatnya spesifik, yang sifatnya detail, ini tidak dijelaskan di sini, maksudnya tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu kalau seandainya zorof zamannya adalah zorof zaman yang sifatnya umum, seperti lafaz waktun. Atau contoh lain, semisal atika wakta khuruji Zaidin. Atika mendatangi aku terhadapmu wakta khuruji Zaidin di waktu keluarnya Zaid. Lafaz wakta yang merupakan zorof zaman boleh untuk kita buang. Dan lafaz khuruji yang notabene adalah masdar boleh untuk menggantikan posisi zorof zaman yang dibuang. Sehingga kita ucapkan atika khuruja Zaidin. Atika mendatangi aku terhadapmu khuruja Zaidin di waktu keluarnya Zaid. Gitu, itu perbedaannya. Masdar seringkali menggantikan zorof zaman, tapi masdar jarang menggantikan zorof makan. Itu maksud dari nazom yang terakhir ini, waqad yanubu an makanin masdaru wadaka fi zorofiz zaman yaksuru. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah.